Hantu cantik yang kelima adalah hantu sundel bolong. Sundel bolong merupakan salah satu hantu populer yang berasal dari Indonesia. Hantu lokal ini ditakuti masyarakat karena penampilan punggungnya yang bolong. Banyak juga film horor yang sudah mengadopsi cerita dari sosok sundel bolong ini. Dan kabarnya, penamaan sundel bolong sendiri berasal dari Nusantara, Indonesia. Sundel atau sundal yang berarti wanita malam, serta bolong yang berarti berlubang. Dan kabarnya, kisah hantu sundel bolong ini sudah terkenal sampai ke negeri jiran Malaysia. Berikut ini adalah sejarah dari hantu cantik sundel bolong. Konon, pada dahulu kala, terdapat seorang wanita muda yang memiliki paras cantik yang menawan. Wanita ini bernama Sundel. Sundel merupakan wanita yang sudah bersuami dan sedang hamil tua. Sebentar lagi, dia akan berbahagia karena usia kehamilannya sudah dekat dengan kelahiran. Pada suatu hari, Sundel sedang berada di luar rumah. Karena hari sudah larut malam, dia berniat untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi, di jalan pulang terdapat seorang laki-laki tak dikenal sedang mengintainya dari jarak jauh. Akhirnya dengan nekat, pria misterius tersebut mendatanginya. Dengan kejam, pria tersebut langsung melakukan hal yang tak senonoh secara paksa kepada Sundel. Karena pemberontakan yang dilakukan oleh Sundel, akhirnya pria tersebut terpaksa harus mengakhiri hidup wanita malang tersebut. Setelah kejadian naas tersebut, sang pria misterius langsung lekas mengubur jasad dari Sundel. Menurut mitos yang beredar, lubang yang berada di punggung Sundel akibat bayi yang dikandungnya lahir melalui punggung wanita malang tersebut. Kabarnya, setelah lahir, sosok hantu sang bayi langsung berubah menjadi tuyul. Sedangkan sosok hantu sundel bolong sampai dengan saat ini menjadi arwah penasaran dengan luka dendam yang amat sangat dalam. Berdasarkan informasi yang beredar, wujud sundel bolong ini merupakan wanita yang memakai dress putih dan berambut panjang yang mirip dengan hantu kuntilanak. Yang membuat berbeda adalah punggung dari sundel bolong ini berlubang dan dipenuhi dengan banyak darah. Kabarnya, sosok sundel bolong ini suka menculik bayi dan anak-anak untuk dimakan hidup-hidup. Dan dari kabar yang beredar, sundel bolong ini juga suka memakan ari-ari bayi. Hantu cantik yang keempat adalah hantu Wewe Gombel. Wewe Gombel atau yang biasa disebut Nenek Gombel merupakan hantu yang gemar menculik anak-anak yang keluar rumah di saat maghrib tiba. Menurut mitos yang beredar, Wewe Gombel merupakan hantu yang berasal dari bukit di daerah Gombel, Semarang, Indonesia. Kabarnya, Bukit Gombel ini sudah dikenal angker dari zaman dahulu, karena tempat ini bekas dijadikan tempat pembantaian pada zaman penjajahan kolonial. Berikut ini adalah sejarah hantu cantik Wewe Gombel. Dari informasi yang beredar, Wewe Gombel dulunya merupakan wanita muda biasa yang sudah bersuami. Akan tetapi, karena Wewe Gombel tidak dapat memberikan keturunan untuk suaminya, akhirnya suami dari Wewe Gombel ini tega berselingkuh dengan wanita lain. Karena rasa kecewa dan dendam, Wewe Gombel akhirnya dengan kejam memutuskan untuk mengakhiri hidup suaminya. Dan di saat hal tersebut sudah terlaksana, karena rasa penyesalan yang sangat amat dalam dari Wewe Gombel, akhirnya dia juga ikut mengakhiri hidupnya sendiri. Menurut kabar yang beredar, wujud dari Wewe Gombel adalah seorang wanita tua dengan rambut yang panjang serta memiliki dada yang sangat panjang dan menggantung ke arah bawah. Beberapa mitos yang beredar mengatakan sebenarnya Wewe Gombel adalah sosok hantu yang baik. Jadi, tujuan hantu ini menculik anak-anak yang keluar saat maghrib tiba adalah untuk memberi pesan kepada orang tuanya agar selalu memberi perhatian lebih kepada anak-anaknya. Dan setelah orang tua tersebut menyesal dan sadar, maka hantu Wewe Gombel akan mengembalikan anak yang telah diculiknya. Hantu cantik yang ketiga adalah hantu kuyang.
Kuyang menjadi salah satu hantu dengan wujud paling mengerikan yang berasal dari negara Indonesia. Hantu Kuyang menjadi legenda hantu terbesar dari Pulau Kalimantan. Diceritakan bahwa Kuyang adalah hantu wanita yang melaksanakan ajaran ilmu hitam untuk mencapai tujuan kehidupan yang abadi. Berikut ini adalah sejarah dari hantu cantik bernama Kuyang. Menurut mitos yang beredar, hantu Kuyang berwujud wanita dengan rambut yang panjang, dan hantu ini dapat melepaskan kepalanya dari tubuhnya serta terbang melayang bersama organ dalam tubuhnya seperti hati, usus, jantung, dan juga ginjal. Di saat Kuyang terbang di malam hari, biasanya terdapat cahaya merah atau api kecil yang ikut di belakang sosok tersebut. Dan kabarnya, pada siang hari, wujud hantu Kuyang ini menjadi wanita biasa yang membaur bersama dengan orang-orang sekitarnya. Hantu Kuyang juga memiliki 2 gigi taring di kiri dan kanan mulutnya. Mirip dengan hantu vampir, Kuyang juga suka menghisap bekas darah dari ibu yang baru melahirkan, serta darah bayi yang baru dilahirkan. Bahkan, untuk mengelabui korbannya, di saat malam hari, Kuyang sering mengubah dirinya menjadi seekor burung atau kucing. Dan di saat ia sudah mendekati korban, dengan cepat hantu Kuyang berubah menjadi wujud aslinya yang menyeramkan dan langsung menghisap darah dari korbannya. Orang Banjar Kalimantan percaya, jika kita ingin mengusir Kuyang, maka kita harus memiliki barang-barang ini. Dikabarkan, hantu Kuyang takut dengan bawang merah, cermin, sisir, pisau, rumput jaringau, dan tali ijuk. Untuk menghindari gangguan Kuyang, biasanya orang-orang di Kalimantan sering meletakkan barang-barang tersebut di dekat ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Menurut mitos yang beredar, cara membunuh Kuyang yaitu kita harus mencari tubuh asli dari hantu tersebut. Setelah ketemu, kita harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya, seperti pisau, pedang, dan lain sebagainya. Hal itu mengakibatkan kepala dan organ dalam dari hantu tersebut tidak dapat menyatu kembali dengan tubuh aslinya, dan akan membuat lama-kelamaan hantu tersebut mati karena lemas. Hantu cantik yang kedua adalah hantu Suster Ngesot. Suster Ngesot merupakan satu-satunya hantu yang menyeramkan asal Indonesia yang berasal dari gedung rumah sakit. Wujudnya yang unik membuat hantu ini viral, dan ceritanya sempat diangkat ke dalam film layar lebar. Sebenarnya, tidak ada yang dapat menentukan asal-usul dari hantu ini. Akan tetapi, banyak cerita yang beredar dari mulut ke mulut yang membuat cerita tersebut menjadi sejarah dari hantu Suster Ngesot ini. Berikut ini adalah sejarah dari hantu cantik Suster Ngesot. Hantu Suster Ngesot ini dikabarkan berasal dari salah satu rumah sakit yang ada di kota Jakarta. Pada suatu malam, ada seorang suster yang ditugaskan untuk menjaga seorang pasien di rumah sakit tersebut. Suasana malam itu sangat sepi dan sunyi. Karena pada malam itu, suster tersebut hanya ditemani oleh seorang dokter pria yang mendapat jadwal jaga yang sama dengan suster tersebut. Ketika suster itu sedang berjalan menuju arah laboratorium, ternyata suster itu dihalangi oleh dokter pria itu. Karena dikuasai oleh nafsu, akhirnya dengan kejam dokter itu langsung melakukan hal yang tidak senonoh secara paksa kepada suster tersebut. Suster tersebut mencoba memberontak dan kabur. Akan tetapi, dengan kejinya dokter itu langsung memukul kedua kaki dari suster itu hingga lumpuh, dan beliau langsung mengakhiri hidup dari suster tersebut. Sampai sekarang, arwah penasaran dari suster tersebut menjadi penunggu rumah sakit yang selalu mengganggu dokter, suster, hingga pasien yang tinggal di sana. Kisah sejarah lain dari hantu Suster Ngesot ini berasal dari provinsi Jawa Barat. Suatu ketika, terdapat suster cantik asal Belanda bernama Norah. Norah adalah suster yang berjaga di salah satu panti jompo. Dan secara mengejutkan, ternyata Norah memiliki kekuatan gaib di dalam dirinya. Dengan kejam, Norah memanfaatkan kekuatan gaibnya untuk mengakhiri hidup semua penghuni yang ada di panti jompo tersebut. Masyarakat yang mengetahui hal tersebut langsung mendatangi Norah dan menghukum Norah dengan cara memukul kakinya hingga remuk dan hancur.
Itulah kisah lain yang membuat terciptanya hantu Suster Ngesot. Hantu cantik yang pertama adalah hantu kuntilanak. Kuntilanak merupakan salah satu hantu yang berasal dari negara Indonesia. Wujud dari kuntilanak sendiri adalah sesosok wanita yang mempunyai rambut panjang, wajah yang pucat, dan memakai dress putih panjang. Lengkingan tangis dan tertawa khasnya juga merupakan ciri-ciri dari sosok tersebut. Sebenarnya, di luar Indonesia, terdapat beberapa hantu yang sosoknya mirip dengan hantu kuntilanak. Akan tetapi, nama hantu-hantu tersebut berbeda di setiap negaranya. Dan konon katanya, menurut mitos yang beredar, cerita hantu kuntilanak ini sudah beredar dari tahun 1600-an. Nama kuntilanak sendiri adalah singkatan dari kunti yang berarti bunting atau hamil, dan anak yang berarti seorang anak. Sesuai dengan mitos yang beredar, bahwa sebenarnya semasa hidupnya kuntilanak adalah seorang perempuan hamil yang meninggal dunia di saat dirinya sedang melahirkan. Namun naasnya, anak yang dikandungnya belum sempat untuk lahir ke dunia. Dan kabarnya, hantu kuntilanak berasal dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Karena mitos yang beredar, nama kota Pontianak atau Puntianak berasal dari bahasa Melayu dan merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos lainnya dari nama kuntilanak yang mirip dengan nama kota Pontianak adalah di saat zaman dahulu dikabarkan pendiri serta Raja Kesultanan Pontianak yang bernama Abdurrahman Al-Qadri saat itu sedang menentukan tempat pendirian istana yang akan ia tinggali. Ia sempat diganggu oleh wanita berwujud mirip seperti kuntilanak. Dan berikut ini adalah beberapa tanda-tanda kemunculan hantu kuntilanak itu. Yang pertama, terdengar suara anak ayam pada malam hari di sekitar rumahmu, padahal tidak ada yang memelihara ayam. Yang kedua, terdengar suara gonggongan anjing secara tiba-tiba di sekitar rumahmu, padahal tidak ada yang memelihara anjing. Dan yang ketiga, kabarnya jika suara ayam dan anjing tersebut terdengar jauh, maka sosok kuntilanak itu sedang berada di dekatmu. Akan tetapi, jika suara tersebut terdengar dekat, maka akan sebaliknya. Dan yang terakhir, tercium wangi khas bunga melati di sekitar kalian. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa dukung gua dengan cara subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi dari channel YouTube Jeritan Kelam. Gua, pria misterius pamit. Bye.